Di dunia ini, umat manusia hidup di era baru yang disebut era petualangan. Dungeon misterius muncul di berbagai tempat, memunculkan monster dan bencana besar yang menewaskan banyak orang. Namun di balik ancaman itu, dungeon juga melahirkan para petualang, manusia yang memperoleh kekuatan khusus, menjadi pahlawan, dan bahkan idola publik. Seiring waktu, petualangan tidak hanya soal bertarung, tetapi juga hiburan. Banyak petualang menyiarkan penaklukan dungeon secara live streaming, menjadi selebritas dunia baru. Tokoh utama adalah Keita Sato, pria berusia 41 tahun, lajang, dan bekerja sebagai pegawai biasa di perusahaan penerbitan buku di Tokyo. Dahulu, industri novel dan manga fantasi sangat berjaya, tetapi kini kalah pamor oleh konten dungeon live. Keita merasa dirinya sudah tertinggal oleh zaman, tidak memahami budaya generasi muda, hanya seorang budak korporat tanpa masa depan. Ia bekerja lembur, gajinya menurun, dan hidupnya terasa kosong. Perusahaannya mengalami masalah besar akibat insiden yang melibatkan streamer dungeon terkenal. Atasan meminta Keita meminta maaf dengan cara berlutut demi menyelamatkan citra perusahaan. Meskipun itu tidak adil, Keita menerimanya dengan tenang. Ia merasa, jika dengan merendahkan diri aku bisa membantu, itu harga kecil yang harus dibayar. Sikapnya ini membuat juniornya, Madoka Ukai, terharu dan merasa bersalah karena Keita selalu memikul beban sendirian. Dalam perjalanan pulang, Keita melihat anak muda mengejek orang tua petualang menggunakan sihir di jalanan, orang-orang yang hidup bebas sebagai streamer dungeon. Ia sadar bahwa dunia ini memberi lebih banyak penghargaan kepada petualang dibanding pegawai biasa. Namun ia memilih berpikir, hidup mereka milik mereka, hidupku milikku. Keita tinggal di rumah warisan orang tuanya. Ia hidup bersama keponakannya, Hikari Amahara, siswi SMA berusia 16 tahun, anak dari kakaknya yang telah bercerai. Hikari ceria, perhatian, dan menjadi satu-satunya kehangatan dalam hidup Keita. Namun Keita juga merasa canggung dan khawatir karena hidup berdua dengan gadis seusia itu. Di balik kehidupan membosankan itu, terungkap sebuah fakta mengejutkan. Keita Sato sebenarnya adalah seorang petualang tingkat tinggi. Kekuatan dan pengalamannya jauh melampaui petualang muda manapun. Dalam sebuah dungeon, ia menghadapi naga raksasa yang menganggap manusia lemah. Dengan satu tebasan pedang, Keita melukai naga tersebut. Para petualang muda terpana, tak percaya pada kekuatannya. Keita berkata dengan tenang, "Maaf, aku tidak tahu sudah ada orang di sini." Tanpa gaya berlebihan, tanpa siaran langsung, ia bertarung murni demi menyelesaikan tugas. Dunia memuja pahlawan muda dan streamer. Pahlawan sejati justru hidup sebagai pegawai biasa. Kehebatan tidak selalu ingin dipamerkan. Keita bukan pahlawan karena ingin terkenal, melainkan karena ia bertanggung jawab dan tetap rendah hati. Orang biasa yang diremehkan dunia ternyata adalah pahlawan sejati. Kisah ini bukan hanya tentang aksi dan monster, tetapi juga tentang kesepian orang dewasa, perubahan zaman nilai harga diri, dan arti menjadi kuat tanpa perlu pengakuan. Di rumah, Hikari menyiapkan makan malam untuk pamannya. Ia memotong wortel berbentuk bintang, memasak dengan penuh semangat, dan berkata dengan wajah memerah, "Aku masak dengan sepenuh hati untuk paman." Keita, yang lelah secara mental, merasa masakan sederhana itu adalah satu-satunya hiburan dalam hidupnya. Ia memuji masakan Hikari dengan jujur, membuat gadis itu senang dan ingin memasak lebih sering. Namun, di sela-sela obrolan ringan, Hikari membicarakan streamer dungeon terkenal yang sedang viral. Ia menganggap mereka sombong dan tidak terlalu mengerti kenapa banyak orang mengidolakan mereka. Keita hanya tersenyum pahit. Ia baru saja menghadapi dampak buruk dari dunia streamer itu di kantornya. Setelah makan, Keita melihat jam. Tanpa banyak penjelasan, ia berdiri dan berkata, "Paman keluar sebentar." Hikari terkejut. "Keluar jam segini?" Keita hanya menjawab bahwa ia ingin sedikit olahraga dan menyuruh Hikari tidur lebih awal. Saat pintu tertutup, Hikari menatap punggung pamannya dengan curiga. Dalam hati ia berpikir,
Pamanku, aneh. Beberapa waktu lalu, Hikari pernah menemukan barang langka tingkat ekstrem di pakaian Keita saat mencuci. Barang yang menurut penilai hanya bisa diperoleh dari monster peringkat tinggi di dungeon terdalam. Selain itu, Keita sering pulang larut malam. Kadang pakaiannya berlumuran darah, tapi ia selalu bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Malam ini, Hikari memutuskan, aku akan mengikutinya. Dengan penyamaran, Hikari pergi ke pusat registrasi petualang. Tanpa sepengetahuan Keita, ia mendaftarkan diri sebagai petualang. Nama registrasi, Hikari Nindo Skill. Utama, Stealth SSS, kemampuan yang sangat langka, memungkinkan dirinya menghilang hampir sempurna dari persepsi orang lain. Tujuannya hanya satu. Aku ingin tahu, apa sebenarnya yang dilakukan pamanku? Hikari mengikuti Keita hingga ke sebuah gedung mencurigakan. Tanpa disadari orang lain, pintu dungeon muncul di tempat yang seharusnya aman. Level rekomendasi dungeon itu, level 140, Hikari terkejut. Tidak mungkin, ini bukan dungeon biasa. Keita hanya dengan setelan jas kantor dan sebuah tongkat besi sederhana masuk tanpa ragu. Di dalam dungeon muncul monster berbahaya bernama Diamond Frog. Kulitnya sekeras senjata, tidak bisa dilukai serangan biasa, selalu muncul berkelompok. Bahkan petualang emas pun bisa mati dalam hitungan menit. Hikari gemetar. Seorang pegawai kantoran akan mati seketika di sini. Namun, yang terjadi justru di luar nalar. Dengan satu ayunan tongkat, boom, satu Diamond Frog hancur berkeping-keping. Hikari terpaku. Satu serangan, Keita bergerak tenang. Ekspresinya justru terlihat lega. Setiap ayunan tongkatnya seperti melampiaskan stres, bukan sekadar menyerang. Ia berteriak. Untuk bosnya yang menyebalkan, untuk streamer egois, untuk anak muda yang kasar, untuk dunia yang meremehkannya. Monster demi monster hancur tanpa perlawanan berarti. Tanpa disadari, pertempuran itu terstreaming. Komentar membanjir. Siapa pria bersetelan jas itu? Kenapa dia ada di lapisan terdalam? Kekuatan fisiknya gila. Apakah ini petualang veteran legendaris? Hikari menatap pamannya dengan mata bergetar. Selama ini, dia menanggung semua sendirian. Melihat pamannya bertarung dengan ekspresi paling hidup yang pernah ia lihat, Hikari bergumam. Kalau begitu, aku juga akan melangkah ke dunia ini. Ia menyalakan fitur live stream miliknya sendiri. Pesan pertama muncul. Oh, pendatang baru, selamat atas live pertamamu. Dan di saat yang sama, Hikari menatap Keita dan berkata dalam hati, Paman, ternyata kau luar biasa kuat. Di lapisan terdalam dungeon, tanah bergetar hebat. Dari reruntuhan, muncul monster raksasa peringkat SSS. Diamond boa ular, raksasa berkulit, seperti berlian, tubuhnya begitu keras, hingga senjata tingkat tinggi pun nyaris tak berguna. Para penonton live stream langsung panik. Komentar bermunculan. Dia cuma pakai tongkat besi, apa dia gila? Ini terlalu berbahaya. Petualangan selesai, dia pasti mati. Hikari gemetar sambil berteriak, Paman! Diamond Boa menyerang dengan kecepatan mengerikan. Hantamannya menghancurkan lantai dan pilar dungeon. Namun, Keita tidak mundur. Ia mengangkat tongkat besinya, matanya tajam. Bukan tatapan pahlawan yang ingin dipuja, melainkan wajah seorang pria dewasa yang sudah terlalu lama menahan semuanya. Dalam pikirannya terlintas, atasan yang terus menyuruh tanpa peduli, dunia yang menyalahkannya, walau ia tak berbuat salah, hidup yang menuntutnya terus mengalah. Ia menggenggam tongkat itu erat-erat. Sudah cukup. Dengan satu ayunan penuh tenaga dan emosi, celangga. Tongkat besi itu menghantam tubuh Diamond Boa, bukan sekadar memukul, tetapi menghancurkan. Tubuh raksasa ular itu retak, pecah, dan runtuh dengan suara yang menggema ke seluruh dungeon.
keheningan. Lalu, monster SSS itu tumbang. Seluruh live stream mendadak sunyi. Sebelum komentar meledak tak terkendali. Apa barusan itu? Monster SSS dikalahkan pakai tongkat murah? Ini pasti petualang legendaris. Pendatang baru paling gila sepanjang sejarah. Video itu langsung viral. Dalam hitungan menit, 10.000 plus subscriber bertambah. Hikari menatap layar dengan tangan gemetar. Aku melakukannya. Hikari menoleh ke pamannya yang berdiri di tengah reruntuhan. Napasnya teratur, wajahnya justru terlihat lega. Ia berlari dan berteriak dengan mata berbinar. Paman yang terbaik. Untuk pertama kalinya, Keita tersenyum, bukan senyum sopan seorang pegawai, melainkan senyum puas seorang pria yang akhirnya meluapkan semua bebannya. Ah, rasanya segar. Sementara itu, Hikari mencium sesuatu, bukan bau darah atau monster. Ini aroma uang. Ia sadar, channelnya sedang naik daun dunia. Petualang kini menatap pamannya. Masa depan mereka berubah malam ini, namun Keita tetap sama. Ia hanya merapikan dasinya, menatap reruntuhan dungeon, lalu berkata pelan, "Besok, aku tetap harus kerja." Di dunia yang memuja ketenaran, seorang pria memilih tetap sederhana. Ia tidak mencari popularitas. Ia tidak peduli pujian. Ia hanya bekerja keras melindungi orang yang ia sayangi dan memukul monster. Ketika sudah terlalu lelah menahan hidup, inilah kisah seorang pegawai biasa. Bukan pahlawan karena ingin terkenal, melainkan karena ia cukup kuat untuk tetap berdiri meski dunia terus menekannya. Dan di balik layar, dunia baru pun mulai bergerak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.